Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala hormat dan puji kami persembahkan ke hadirat-Mu yang maha kudus ya Bapa. Karena Engkau sungguh teramat baik. Tidak ada satupun di ruangan ini kami percaya yang tidak membuktikan dan merasakan kasih setia-Mu yang kekal untuk selamanya. Engkau senantiasa selalu ada di dekat kami. Engkau senantiasa selalu memberikan pertolongan. Tepat pada waktu kami membutuhkannya. Bapa hadir bersama kami pada jam ini. Buka hati kami, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami masing-masing. Agar dengan demikian kami akan terberkati. Dan kami akan menjadi berkat juga bagi semua orang yang mengenal kami. Dan terlebih kami akan menjadi saksi hidup yang menjadi kemuliaan bagi Engkau. Ampuni dosa kami Bapa. Kita semua yang percaya mari kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom, apa kabar? Selamat sahabat semua, kabar baik. Saya percaya semua pasti angkat tangan ya. Kalau kita masih merasakan Tuhan itu ada di dalam hidup kita ya. Karena kebaikan Tuhan kita selalu dikenyangkan. Dulu waktu saya belum mengenal Tuhan, saya lahir dalam keluarga yang sering punya banyak buku untuk membaca peruntungan atau pernasiban. Nasib dia ganda. Tapi berdasarkan tanggal jam lahir saya dan segala macam dikatakan saya tidak akan kelaparan seumur hidup. Saya akan makmur tercukupi. Dan saya sekarang percaya bahwa itu hanya karena ada apa? Ada Tuhan di dalam apa? Kehidupan saya secara pribadi. Sehingga janji Tuhan apa? Selalu digenapi bagi kita semua yang selalu mau tetap setia dan berharap kepadanya saja. Kuartal ini topik kita adalah awake ya. Bangun dari tidur, bangkit. Kita jangan hanya enjoying berkat saja. Tetapi kita tidak menyadari apa rencana dan kerinduan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Dan khususnya topik yang saya bawa sahabat ini adalah bagaimana kita harus menjadi terang. Be the light. Harus menjadi terang di dalam apa? Kehidupan kita. Saya singgung sedikit bahwa di dalam Alkitab, di dalam kitab Yohanes tercatat ada 7 statement I am. Ini statement strong banget kalau sudah secara pribadi. Betul gak sih? Kalau saya dan saudara mungkin belum tentu narsis kalau kita. Ya kalau saya disuruh, ayo saudara perempuan, siapa kamu? I am. Mungkin orang gak percaya kalau manusia. Kita mesti dengar dari perkataan orang. He is. Ya kan gitu kan? Tapi kalau Tuhan Yesus yang berkata, saya rasa kita tidak perlu meragukan. Dan ini adalah the strongest mungkin ya. Words in the whole Bible, bagaimana Tuhan kita sendiri yang mengatakan secara pribadi dari bibirnya. Sehingga tidak mungkin ada mistranslation atau mungkin salah penyampaian ya oleh beberapa orang. Jadi kalau kita lihat dimulainya dengan dibilang I am the bread of life. Ya. Jadi dibilang orang yang sudah makan roti kehidupan tidak pernah akan kelaparan. Tuhan bilang hidup kita kalau mau betul-betul penuh sepenuhnya. Sukacita dan damai sejahtera. Walaupun tidak dinilai dengan berapa harta kepemilikan kita. Tetapi somehow, saudara sudah hidupkan atau belum, saya merasakan. Sepertinya sempurna hidup kita ini. Tidak ada yang berkekurangan di dalam Tuhan. Ya. Karena kita memiliki Tuhan Yesus. Yang inilah yang kita mau bahas hari ini adalah I am the light of the world. Terang dunia. Apa sih maksudnya nanti kita akan bahas. Dan bagaimana kehendaknya juga kita menjadi light of the world. Lalu dibilang I am the gate. Jadi kalau kita mau pergi ke satu ruangan pasti ada pintu. Kalau nggak ada pintu kita udah tahu itu bukan ruangan. Betul nggak? Jangan coba-coba tembok ditembus-tembus gitu kan ya. Nah, jadi biasanya kalau kita mau beralih ke satu ruangan pasti ada melalui sebuah pintu. Jadi tegas Tuhan Yesus mengatakan I am the gate.
Jadi saya sebagai anak Tuhan, saya bukan mau menghakimi. Saya bilang, wah hanya anak-anak Tuhan, orang Kristen yang bisa masuk surga. Enggak, saya nggak pernah ngomong begitu. Tapi kalau dikatakan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu ada, saya aminkan. Saya berdiri untuk itu. Tapi saya bukan menghakimi saudara yang belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bahwa saudara bukan orang yang baik, bukan orang yang benar, bukan orang yang menjadi pewaris kerajaan surga di kemudian hari. Saya tidak mengatakan itu. Bahkan mungkin saya yang berdiri di sini, saya yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kalau Tuhan Yesus mengatakan, I am the gate, I am the way, itu sudah tidak perlu diragukan. Jadi tidak akan ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia yang sudah mendapatkan kuncinya kembali melalui pengorbanannya di kayu salib. Lalu dikatakan apa? I am the good shepherd. Firman Tuhan di kitab Yakobus katakan begini, kalau pencuri datang hanya untuk merampas semua kepemilikan kita, termasuk setan. Datang hanya untuk menghancurkan hidup saya dan saudara. Tapi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dikatakan. Kalau saya boleh tambahkan, gembala yang sempurna. Kenapa? Karena gembala itu bukan hanya punya motivasi menjaga dombanya. Waduh, nanti kalau sudah gemuk, saya jual duitnya banyak. Enggak. Gembala yang sempurna ini bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi keselamatan dombanya. Itu luar biasa. Saya baru berani ngeklaim saya adalah sebagai suami atau bapak atau ayah yang baik dan sempurna. Kalau apa? Saya bahkan mau mengorbankan nyawa saya demi mereka. Amin? Benar gak sih? Atau enggak juga? Oh enggak dong, kalau kita manusia enggak dong. Cukup kita udah kasih uang sekian sudah baik kita. Tapi Tuhan katakan adalah sebagai gembala yang baik, bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Lalu dikatakan, I am the resurrection and the life. Kita sudah saksikan Tuhan Yesus sudah bangkit. Siapa yang tidak percaya di sini? Saya percaya Tuhan sudah bangkit. Kenapa? Karena Tuhan hidup nyata di dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah mengalahkan maut itu. Jadi tidak akan ada kebangkitan tanpa apa? Yesus Kristus. Ya. Banyak di film-film zaman dulu dalam kekaisaran Tiongkok. Bagaimana katanya seorang kaisar dari dinasti Qin yang berhasil mempersatukan Tiongkok. Daratan Cina, dia berharap bisa hidup selamanya. Hidup selamanya, kerinduan banyak pembesar. Kenapa? Karena mereka sangat menikmati kehidupan mereka sehingga mereka tidak rela untuk kehilangan. Tidak rela untuk berganti dengan bahkan anaknya. Mesti kan dia rela dong. Udahlah aku sudah cukup biar anakku yang enggak, dia kalau bisa terus dia sendiri. Ya, tapi dikatakan Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut itu dan menjadi sumber kehidupan kekal. Bukan untuk sementara. I am the way, the truth, and the life. Tidak ada kebenaran di luar Kristus, saudara. Tidak ada manusia yang baik. Jangan pernah mengklaim diri saudara benar ataupun itu agama pun apa. Di luar Kristus tidak ada yang baik dan benar. Dan yang terakhir di sini dikatakan apa? I am the true vine. Kita tahu apa tujuannya true vine itu, bahwa kita harus nempel. We have to stay connected. Kita harus selalu melekat sebagai ranting-ranting anggur kepada pokok dari pohon anggur. Untuk bagaimana kita tetap mendapatkan nutrisi. Untuk kita bisa tetap dipelihara, tetap bertahan. Ya. Dan baik, kali ini kita akan masuk membahas mengenai I am the light. Di dalam Yohanes 8 ayat yang 12, Tuhan Yesus mendeklarasi, I am the light of the world. The one who follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Stop di sini dulu. Statement ini clear banget. Those who follow me, apa dikatakan? Will never walk in darkness.
Jadi kalau kita lihat orang-orang Kristen, walaupun Kristen ya, tapi kok hidupnya kayak penuh kegelapan banget. Tipu sini, tipu sana, betul kan ya? Tidak ada satu kebaikan, karakter yang terpuji. Kita tidak percaya dia mengikuti Tuhan Yesus. Karena coba saudara, kalau kita lihat ada seseorang pegang misalkan petromak zaman dulu ya, lampu. Lalu kita ikutin dia datang dekat, kita kena nggak cahayanya? Karena kita tampias, kita akan terang. Jadi saudara harus mulai pertanyakan diri kita masing-masing. Are we really walking with Jesus? Who is the light? Apakah hidup kita sudah jadi terang? Jadi bicara mau jadi terang itu bukan sesuatu yang dibuat, tetapi sesuatu yang natural. Dengan sendirinya. Kalau saudara berolahraga, dengan sendirinya peredaran darah lancar, muka pipinya merah, ya kan, tangannya semua, biasa begitu, otomatis, ya. Nah, lalu di sini dikatakan, what makes this statement even more significant? Di dalam Alkitab kalau kita lihat konteksnya, Tuhan Yesus mengatakan statement I am the light pada waktu bangsa Yahudi, Israel, merayakan yang namanya Feast of Tabernacles. Jadi setiap tahun sampai sekarang bangsa Yahudi merayakan satu perayaan besar untuk memperingati bagaimana Tuhan sudah memimpin bangsa Israel keluar dari perhambaan di tanah Mesir. Jadi pada waktu hari perayaan itu, dan biasanya pada hari perayaan itu mereka ada seperti ini, seperti candle besar. Bayangkan mau nyalainnya aja mesti pakai tangga. Ya. Jadi Tuhan mendeklarasi bahwa I am that light. Tuhan Yesuslah yang sebenarnya memimpin bangsa Israel dari perhambaan di Mesir. I am the light. Jadi Tuhan mau mendeklarasi, meyakinkan apa yang sedang kamu rayakan itu, Tuhan sebagai penyelamat, itu adalah aku. Ya, clear ya. Nah, Jesus is light since the beginning. Ini yang saya mau sharing. Bahwa satu kebenaran yang saya juga baru recently, karena preparing this sermon, saya find out ada paralelisasi. Saudara ingat, pada waktu di kitab Kejadian, Tuhan pertama bilang apa? Jadilah terang. Kita berpikir bahwa Tuhan menciptakan terang. Tetapi setelah diselidiki oleh Bible expert, scholars gitu ya, bahwa perkataan kata adalah or yang dipakai di dalam kitab Kejadian pada awal itu adalah berarti maksudnya adalah God's Shekinah glory, bahwa itu adalah brightness, terang dari Tuhan itu sendiri. Jadi bukan pada hari pertama Tuhan bilang jadilah terang, bukan, pada hari pertama ada terang. Terang itu adalah Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang menjadi terang. Dan kalau saudara paralelkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit hari apa? Hari Minggu. Kalau saudara bilang hari lain, aduh tanya deh banyak pendeta gimana. Kalau ada yang bilang hari lain berarti nggak belajar gitu ya. Sudah tidak ada yang meragukan, semua merayakan kebangkitan Tuhan Yesus hari Minggu. Makanya ada Good Friday kan? Ya kan? Hari Jumat Agung ya. Nah, saudara perhatikan, hari pertama adalah hari Minggu, hari ketujuh adalah hari Sabtu, hari Sabat hari ini adalah hari ketujuh. Tuhan Yesus bangkit hari apa? Hari Minggu sebagai hari pertama. Dan saudara baca di firman Tuhan pada waktu bangkit, apa yang katanya para penjaga itu semua lihat cahaya yang terang, the light, betul? The light from himself. Jadi kalau saya lihatnya ada paralelisasi, dunia yang dulu kan sekarang mau diciptakan baru. Sehingga ada istilah the new heaven and earth. The new earth and heaven. Betul? Jadi prosesnya sama. Semua itu dimulai dengan siapa? Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya akan hidup di dunia yang baru. Dunia yang lepas dari semua dosa dan kematian dan kesusahan. Dan diawali oleh siapa?
terang itu Yesus Kristus. Kalau saudara juga boleh baca di kitab Yesaya, dikatakan the sun shall be no more. Jadi tidak akan ada lagi perlu matahari. Matahari itu cuma buatan Tuhan. Ditaruh buat menerangi kita dunia. Tapi sebenarnya terang sumbernya adalah dari Tuhan sendiri. Di dunia baru nanti kita nggak perlu matahari. Apalagi bulan. Bulan tidak punya sinar. Dia hanya merefleksi sinar dari sinar matahari. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan sendiri memang Tuhan of light, bercahaya. Ya, dikatakan juga di kitab Mazmur, wajah Tuhan bercahaya. Ya. Jadi God is light, ya, and in Him is no darkness. Itu dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5. Lalu apa the purpose of Christian? Ya, dikatakan we are salt and light. Ya, memang kita nggak bahas tentang garam, kita bahas tentang terang. Salah satu yang Tuhan mau kita jadi terang. Ya, mungkin kalau sedikit disinggung salt itu betul penyedap makanan. Pokoknya coba saudara makan apapun udah bumbunya ada, jangan pakai garam. Pasti rasanya hambar. Tetapi ciri khas yang luar biasa saudara garam. Garam itu melarut loh. Melarut dan tidak kelihatan. Hanya dampaknya. Jadi Tuhan juga begitu. Hai, engkau jadi garam penyedap dunia gak perlu berkoar. Show off gitu kan. Kalau mau kasih persembahan, ada orang yang lihat enggak? Oh, diumuman enggak? Kalau enggak diumumin enggak terekspos, saya enggak mau dulu. That's not the salt, betul? Ya, Tuhan bilang the light. Dan saya mau kasih tahu bahwa ciri khas, ya nanti saya singgung deh. Tapi di sini ya, yang firman Tuhan katakan apa? Let your light shine before others, and so that they may see your good works. Lihat nggak? And give glory. Jadi pengertian dari kata light ada hubungannya dengan apa? Perbuatan, pekerjaan, bukan duduk-duduk dan diam saja. Ya, maaf kalau saya sedikit singgung. Bukan cuma setiap minggu datang kemari duduk dengar firman sudah. Enggak, Tuhan nggak berharap begitu. Kita harus bertumbuh, kita harus berbuah. Seperti apapun buah itu, tetapi orang di sekitar kita harus menikmati keberadaan kita. Betul nggak? Paling tidak waktu dari sini, wah dokter J itu senyumnya, aduh dokter J itu setiap salam selalu memberikan satu. Nah itu keberadaan kita itu apa? Berasa menjadi satu hal yang positif bagi orang lain. Jadi dikatakan Christ is the light, therefore we reflect the light that He give us. Jadi dialah sumber apa? Cahaya itu. Jadi tidak mungkin kita mau bercahaya sendiri. Ya. Baik, kita masuk yang pertama. Bagaimana sih caranya kita mau menjadi terang? Jadi kita mau coba bahas sedikit sederhana, membumi supaya kita lebih mudah mengerti. Sebenarnya apa sih yang Tuhan maksud saya harus jadi terang? Dan tentunya terang itu harus sinonim ya. Maksudnya selaras pengertiannya dengan Tuhan Yesus sendiri. Jadi ibaratnya kalau mau statementnya saya akhiri. To be the light is to be like Jesus. That's it. Udah selesai. Oke, kita tutup mari kebaktian itu cuma statement itu. Tapi orang juga bingung. To be like Jesus tuh seperti apa? Kan gitu kurang lebih ya. Nah pertama saya mau singgung adalah bahwa light itu adalah action. Maksudnya gini, light is silent but seen. Ya, betul nggak? Saya nggak pernah kalau kita nyalakan lampu langsung saya bilang, ih bagus ya lagunya dengarnya. Saya rasa itu orang halusinasi. Kalau ada kita nyalakan lampu lalu dia dancing, lagunya bagus ya. Nggak ada. Lampu itu tidak pernah bersuara. Tapi keberadaannya terasa, terlihat oleh mata. Jadi action speak louder than words. Nah banyak orang Kristen yang salah mengerti bahwa untuk menjadi terang kita harus tunjuk-tunjuk, kasih tahu orang kesalahannya. Jadi kalau orang datang ke gereja udah dilihat dulu pakaiannya apa nih. Wah,
Oh, kupingnya ada apa nih, apa gitu kan. Jadi kita selalu cari-cari salah orang. Karena kita mau jadi terang kan. Coba kalau kita center gini, ini Jeffrey kelihatan ganteng kan, lagi gelap. Coba kita terangin, horor. Apalagi kalau lampunya, apalagi kalau dia punya baterai, taruhnya di sini, di bawah. Lebih horor. Kan gitu cara lighting. Jadi kita jangan salah mengerti. Jadi menjadi terang maksudnya Tuhan tuh bukan jadi berkoar sini sana, menjadi seorang hakim yang maha tahu. Lu salah loh. Gua kasih tahu loh. Lu gini nggak boleh. Begini. Bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Ini yang kita mau pelajari. Nah, ada satu cerita ilustrasi saya mau cerita The Puppy Love. Satu kali ada seorang anak kecil perempuan, dia lihat-lihat lewat di satu toko pet shop, ya. Dia lihat banyak anjing-anjing kecil. Biasa di pet shop banyak binatang, tapi dia lihat ada anjing-anjing, dia senang banget. Dan dia tanya sama pemilik toko, "Om, berapa harganya ini anjing?" Terus si om bilang kira-kira $35. Wah, sedih juga ini anak kecil. Kenapa? Karena dia punya duit hanya $2. Dia bilang, "Om bagaimana dong? Saya cuma punya $2. Wah, si om bilang, nggak cukup kamu untuk bisa beli anjing, ya kan? Tapi pada waktu dia lagi sedang berbincang sama si pemilik toko, dia lihat ada anjing kecil keluar dari dalam toko. Tetapi jalannya terseret-seret. Ya, pincang seperti ini. Pokoknya pincang deh, ya. Ini kakinya ada kaki belakang terseret-seret. Lalu dia tanya, "Bagaimana Om kalau anjing itu harganya berapa? Saya mau." Wah, si Om bilang, "Kalau itu boleh kamu ambil deh, gratis. Karena itu anjing udah pasti nggak bisa apa-apa, membebankan kamu. Mana bisa jadi teman kamu mau main bola, mau lari-lari nggak ada, apa kan?" Tapi tahu nggak jawaban si anak kecil? "Saya mau bayar dengan harga yang sama. $35 anjing yang cacat itu. Dan ini Om, saya DP $2. Nanti tiap bulan saya cicil sampai terbayar lunas." Kaget si Om yang penjual anjing ini. Dengan tidak sengaja dia melihat ke bagian kaki dari si anak perempuan. Rupanya dia juga cacat. Kakinya ini juga yang sebelah pakai kaki palsu. Jadi pelajaran di sini adalah saya cuma mau tekankan bahwa anak itu betul-betul mencintai itu papi. Ya tak? Sehingga walaupun bagi orang itu kelihatannya tidak berharga, tapi bagi dia sama berharganya. Dan mungkin kalau saya mau ambil ilustrasinya dari Tuhan Yesus, saudara kita seperti papi yang cacat itu. Betul nggak? Sudah kusam, jatuh dalam dosa, kotor. Tapi bagi Tuhan Yesus bilang apa? Tidak, aku hargaimu dengan harga yang sama. Aku bahkan rela mati membayar dengan nyawaku. Luar biasa. Saudara, itu pelajaran pertama yang Tuhan mau kita menjadi terang. Kita harus mengasihi semua orang, kita harus menghargai semua orang. Karena semua orang itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi we have to be the light in our family. Kita harus hargai suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita. Karena semua itu sangat berharga. Jadi action speak loudest. Kita nggak perlu bicara saya cinta sama kamu. Saya ada statement mengatakan gini, coba saudara menyatakan cinta tanpa menyebutkan 3 kata I love you. Saudara pikirkan deh, mulai kreatif deh. Bagaimana saya tunjukkan cinta sama istri saya ini nggak boleh pakai kata I love you, gampang banget. I love you darling, dah di belakang nggak tahu gimana, cuma ngomong I love you. Tapi coba saudara utarakan sampai dia tahu saya mencintainya tanpa mengucapkan 3 kata. Itu boleh jadi permainan dalam hidup. Itulah yang dinamakan be the light. Ya, bahwa orang melihat, merasakan akan kasih kita, akan segala kebaikan kita dan berkat kita. Jadi mungkin ada statement yang indah banget kalau saya baru dapat lagi. Mungkin bagi dunia, to the world, maybe you are just one person, just somebody.
Nothing special. Betul nggak? Tapi kita akan menemukan ada Tuhan kasih seseorang dalam hidup kita yang menganggap you are the world for me. Betul? Amin. Dan yang kita sudah dapat adalah Tuhan Yesus. Mungkin bagi dunia saudara manusia biasa. Tapi buat Tuhan kita adalah segalanya. Betul? Sehingga dia berani meninggalkan kerajaan surga, keilahiannya, menjadi manusia biasa, bahkan mati bagi saya dan saudara. Jadi ini sudah satu contoh yang luar biasa, to be the light yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, how to be a light. Light is making things beautiful. Setuju nggak? Ini saya kasih gambar bukan mau show off, maksudnya ini kantor saya nih. Ini kalau saudara keluar ke bawah dari jalan, ini kalau difoto, ini gedungnya dan ini kantor saya, terang banget. Ya kan? Kalau saudara lihat dalam, wih terang tuh, wah lampu di mana-mana, pohon segala macam. Saya memang senang lampu. Ini banyak lampu. Dan ruangan menjadi indah kalau ada lampu. Memang kadang-kadang saya kenal ya, yang pelit nih sama listrik. Ke rumah lampunya redup, pas dibuka 5 watt. Ya kan, coba bayangkan. Untung sih zaman sekarang udah ada lampu apa namanya, LED ya. Jadi 5 watt juga terang. Tapi kalau 5 watt dulu, waduh. Dan kalau orang yang sering, saya rasa nggak enak kayak masuk di dalam gua. Kalau rumah itu gelap. Jadi jangan pelit-pelit lampu nih kayak gini, tak ada lampu sorot. Saya kalau kemarin paling nomor 1 saya perhatikan lampu. Semua udah dinyalain belum? Nah, ya ini kita memang matiin ya. Karena kalau diterangkan kalian jadi kelihatan indah, jadi nggak boleh. Jadi yang kelihatan indah harus saya aja di depan, ya kan? Oke. Jadi, nah ini ada satu kisah seorang bapak sama seorang anak. Bapaknya bertujuan sebenarnya, saya mau ajar anak saya supaya bisa bersyukur kepada kehidupan kita yang serba kecukupan sekarang ini. Punya rumah yang besar, ya punya segala macam. Jadi satu kali dia ajak anaknya ini pergi ke pedalaman, ya mau lihat ke pedalaman, lihat para petani gitu. Wah, dia mulai lihat, kasih lihat. Setelah selesai, lalu bapaknya tanya, jadi gimana anakku kesan kamu? Kan berharapnya bapaknya bilang, pasti anaknya bilang, aku bersyukur Bapak, rupanya kita hidup jauh lebih bahagia. Kan gitu mestinya bapaknya berharap. Tapi terbalik, anaknya bilang, wah, rupanya petani keluarga itu lebih berbahagia hidupnya daripada kita ya. Hah? Coba Bapak lihat, kita di rumah boleh punya kolam renang, tapi kolam renangnya kecil. Kalau dia tuh danau, Pak, besar. Iya kan? Di rumah kita punya anjing cuma 1. Di sana dia ada 10 anjing, banyak banget katanya. Di kita di rumah sepi, Pak. Cuma Bapak, Ibu sama saya. Sedangkan mereka hidup 12 orang dalam satu. Rame, seneng. Coba saudara lihat sikap anak kecil. Betul nggak? Selalu berpandangan positif. Mempunyai different way of point of view. Jadi pelajaran to be the light, kita pun harus belajar sebagai anak Kristen, maksudnya Tuhan, kamu tuh terang, tapi bukan terang yang jadi melihat segala sesuatu tuh buruk. Kamu harus melihat segala sesuatu itu dari baiknya. Harus positif, harus bersyukur. Jadi maksudnya dengan jadi terang, kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan rasa syukur. Bukan hanya syukur kepada diri kita, saudara. Harus juga mensyukuri keberadaan orang-orang yang lain. Karena ada istilah bilang ini sloth. Pernah dengar sloth? Susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Nah itu bahaya. Ya, tapi be the light, kita akan senang kalau orang senang. Susah kalau orang susah. Kita lanjut ya. How is to be a light? Light is warming who is cold. Jadi mana ada saya kalau orang, coba zaman dulu orang kalau zaman-zaman saya suka zaman-zaman persilatan gitu. Kalau lagi dingin tengah malam dia bakar apa? Kayu, nyalain api unggun. Lalu semua ngumpul. Maksudnya ngapain? Mencari kehangatan. Kalau enggak tuh kedinginan, beku. Betul? Apalagi kalau di padang gurun atau di tempat pegunungan. Jadi light itu selalu menghangatkan. Saya mau kasih contoh lagi, ini banyak sekali cerita nih, mungkin mesti ada anak-anak di sini, ya kan?
Ya, karena saya tahu kalian masih kanak-kanak. Oke, jadi cerita ada The Jumping Frogs. Jadi cerita dongeng, ini cerita dongeng ya. Mana bisa kodok berbicara. Jadi jangan percaya ya, ini cuma ilustrasi. Satu kali sekelompok kodok sedang lari lompat-lompat senang biasalah main di sawah gitu. Tapi tiba-tiba 2 di antara kodok itu masuk ke dalam lubang, terjerat jatuh, lubang yang cukup dalam, ya. Wah, langsung kedua kodok yang sedang terjerat jatuh ke dalam lubang itu lompat-lompat berusaha untuk apa? Keluar. Dan teman-teman kodok yang lainnya berkeliling juga ceritanya, mengelilingi itu lubang. Tapi tahu apa yang dilakukan mereka? Udah, nggak usah cobalah, percuma, kamu nggak bakalan bisa lompat tinggi, nggak bakalan sampai kapanpun, nanti kamu malah mati lemas. Udahlah, pasrah aja, mati aja. Dengan ucapan dari teman-teman kodok itu benar, satu kodok menjadi lemah, akhirnya mati. Tapi ada satu kodok, saudara, tetap lompat, terus makin kencang nih teman-teman kodok bilang, jangan, coba-coba, nggak usah berusaha untuk lompat keluar, kamu pasti mati sia-sia. Tapi makin lompat terus ini kodok. Akhirnya keluar, berhasil itu kodok keluar. Lalu teman-temannya, kan namanya kodoknya bisa bicara nih, ya kan? Teman-temannya tanya, kok kamu tetap lompat? Kamu nggak dengar? Kami sudah teriakin kamu, jangan lompat, percuma. Terus si kodok itu memang kan nggak bisa bicara. Rupanya dia itu kasih signal, ya, dengan tangan, gerakan tangan. Maksudnya kodok itu bicara gini, aku tuh budak, aku tuh tuli. Jadi selama kamu lompat-lompat di atas, aku kira kamu memberikan semangat. Ayo lompat, paham nggak maksudnya nggak? Jadi akhirnya aku semangat, aku keluar. Aku nggak dengar, oh rupanya. Ya, jadi ini cerita lucu saja. Cuma maksud saya, to be the light, jangan seperti teman-teman kodok itu. Kita itu selalu pesimistik. Kalau orang bilang sama kita, saya lagi susah. Iya loh, ntar juga mati deh loh. Iya kan? Saya begini nih, problem begini. Iya memang susah. Lu nggak tahu, coba baca berita nggak kemarin? Wah di sini perang ini memang hidup udah nggak ada arti deh. Wah, kita jangan jadi orang yang melemahkan. Harus selalu keluar kata-kata berkat dalam kita anak-anak Kristen sebagai terang. Amin. Sesukar apapun, sekelam apapun, jangan pernah kita keluar statement seakan-akan sudahlah terima aja. Udahlah pasrahlah. Apalagi yang saya ngeri. Orang suka bilang itu sudah takdir. Aduh, sudah suratan Tuhan kamu hidup menderita. Aduh, saya lebih sedih lagi kalau dengar orang begitu. Kok Tuhan pilih-pilih? Ya, kita orang tua aja nggak pilih-pilih sama anak-anak kita. Jadi, to be the light, we have to warm the cold. Maksudnya orang-orang yang sudah rasa patah semangat, udah dingin, udahlah aku menyerah saja. Kita harus menjadi sumber energi itu. Kita harus menjadi pemberi semangat. Amin. Jadi saya juga mulai cold, kalian mesti warm saya. Ya kan? Kita harus saling warm each other. Nah, supaya kita dalam komunitas ini tetap semangat. Ya. Sambil menantikan kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Jangan ada salah satu dari kita yang menjadi putus asa atau patah semangat. Berikut, how to be a light. A light is giving hope of life. Ini luar biasa. Ya, saya kalau kasih gambar di sini perahu, coba saudara bayangkan, kalau kita naik perahu di tengah laut, lalu terombang-ambing ombak, akhirnya kita nggak tahu di mana lagi. Aduh, kita akan merasa kecil banget di tengah laut, bener. Kalau kita laut terus kita keliling, nggak ada apa-apa. Keliling semua 360 derajat nggak lihat apa-apa. Aduh, kita gimana rasanya kalau tersesat, terdampar di tengah laut. Dan biasanya orang akan mulai semangat kalau mulai lihat apa? Wih, di ujung sana ada cahaya. Betul? Apakah itu mercusuar? Betul? Itu memberikan satu pengharapan. Coba kalau kita sedang di dalam gua, terdampar di dalam. Kita kan mau cari-cari pintu keluar.
Kalau mulai ada lihat titik cahaya, gimana rasanya? Semangat kan? Langsung kayak, wah itu pengharapan kita. Apa sih pintu keluar dari semua masalah. Jadi saudara, kita to be the light, kita harus menjadi sumber pengharapan bagi orang. Ya, walaupun kita memang gak enak kalau ada orang datang minta tolong sama kita. Tapi kadang-kadang saudara mesti berpikir juga. Bisa jadi saudara di mata orang itu adalah cahaya pengharapan itu. Karena dia tidak ada percaya orang lain bisa dan mau. Betul? Jadi saudara berdoa saja. Kalaupun saudara tidak memiliki sumber pertolongan itu, mungkin saudara bisa bantu hal yang lain. Tetapi intinya kita harus menjadi apa? Sumber pengharapan. Ada satu cerita ini yang bagus sekali. Ada sepasang kakak adik. Dan kakaknya ini yang wanita sakit parah. Saya nggak ceritakan sakitnya apa. Pokoknya dia akan mati kalau tidak menerima transfusi darah. Muka sudah pucat. Ya. Dan mungkin dokter di sini bisa mengklarifikasi, nggak bisa main sembarang darah. Udah ada ayam di rumah, ambil aja darah ayam suntik, nggak bisa. Darah manusia sama manusia aja nggak bisa sembarangan, betul? Dan sudah dicari tidak ada darah yang cocok kecuali dari adiknya. Jadi dokter sama orang tua coba bujuk, bayangkan adik kecil, mungkin sebesar IJ, coba bayangkan. Anak 5 tahun, suruh sumbang darah. Lalu dikasih tahu sama ini anak, kamu tolong kakakmu dalam bahaya kehidupan, supaya dia bisa hidup dengan darahmu. Karena kalau kekurangan darah, dia akan mati. Akhirnya somehow ini anak kecil setuju. Dan dia mulai ditransfusi darah sambil dia bisa lihat kakaknya. Dan memang dia senang. Dilihat muka kakaknya mulai merah, mulai apa? Mulai bercahaya gitu ya, mulai karena sudah ada transfusi darah. Setelah selesai, tahu saudara apa? Anak itu bertanya sama dokter. Dokter, jadi berapa lama lagi saya hidup? Kapan saya akan mati? Rupanya pengertian anak itu, darah itu adalah membuat seseorang hidup. Dia harus kasih darahnya supaya kakaknya hidup. Kalau darahnya dia ambil berarti dia mati. Karena maklum anak kecil punya pengertian. Tapi yang kita ambil dari hal ini adalah bahwa betapa tulusnya adiknya itu. Jadi kalau dia mau mengerti seperti kita dewasa, mungkin nggak begitu big deal, ya nggak? Ya, saya cuma sumbangin darah, entar juga ganti darah. Karena banyak orang yang memang juga sudah menjadi pendonor darah secara rutin. Tapi di benak anak kecil ini, dia memikir dia memberikan hidupnya sebagai ganti agar kakak perempuannya bisa hidup. Itu luar biasa dari pemikiran seorang anak kecil berumur 5 tahun. Dan ini yang Tuhan Yesus lakukan bagi saya dan saudara. Dia rela mati ganti bagi kita akibat dari dosa supaya kita bisa apa? Bisa hidup. Jadi prinsipnya adalah kembali lagi action speaks louder than words. Semua itu melalui perbuatan. To be the light is untuk berbuat. Ya, bukan untuk berbicara. Jadi di sini dia betul-betul selalu memberikan apa? Pengharapan untuk hidup. Orang yang sudah berpikir, sudahlah, sudah di ujung, sudah pintu mati, sudah tidak ada pengharapan, udah terima saja. Tapi kita sebagai the light bisa memberikan, no, it's not over. It's not over. Karena apa? Ada Tuhan melalui kita yang boleh apa? Menjadi sumber pengharapan. Mungkin kalau saudara tahu, kita akan punya yayasan Bangun Nusantara. Saya mau menjadi sumber pengharapan bagi anak-anak yang kasihan padahal pinter pengen sekolah tapi nggak ada uang. Biarlah kita, saudara kita tidak kenal itu anak siapa. Saya juga nggak suruh anak-anak itu nanti dikirim ke Purwadika baris semua bilang thank you sama Pak Purwa satu-satu. Thank you. Enggak.
Kita nggak perlu, kita nggak kenal. Tapi kita mau memberikan satu celah cahaya pengharapan. Bahwa mereka yang tadinya pikir, ya sudahlah, sudah nasib lahir dalam keluarga yang miskin atau kena malapetaka apapun yang menimpa kehidupan keluarga, mereka kembali mempunyai sinar cahaya pengharapan. Wah, saya masih bisa tetap bersekolah. Saya mau belajar sehingga saya nanti satu kali ketika saya bisa menjadi tonggak sumber kehidupan bagi keluarga. Nah, itu hal yang simpel, saudara. Makanya saya bukannya mau, kita di OCC tidak pungut persembahan, tidak pungut perpuluhan. Semua sudah Tuhan kasih melalui saya. Kebutuhan kita punya operasional dan segala macam. Saudara tidak perlu khawatir, karena Tuhan tidak berkekurangan. Tetapi yang kita rindu adalah untuk kita mau berlatih, to be the light. Saudara nggak perlu kasih banyak, saudara punya Rp1.000, Rp1.000. 2.000, Rp2.000. Berapapun uang yang saudara mau korbankan demi anak-anak yang bisa mempunyai pengharapan masa depan yang lebih baik, itu sangat memberkati. Dan Tuhan sangat senang dan sangat bersyukur untuk itu. How is to be a light? Light is helping growth. Jadi ada cerita lucu lagi. Saya kemarin lagi banyak cerita. Nggak bosan ya? Oke? Jadi ceritanya ada seorang bos di satu perusahaan. Dia lihat nih anak-anak buahnya males, pesimis. Wah, nggak bisa maju. Kita kalau gini, dia pikir gimana caranya agar karyawan ini boleh sadar dan berubah. Jadi satu kali dia tulis di depan pintu. Di depan pintunya, orang yang menghalangi kemajuan Anda sudah meninggal. Dan jenazahnya ada di ruang makan, di kafetaria. Kaget semua yang datang ke situ mau ketemu bosnya. Jangan-jangan bos kita mati ya, si penghalang itu, ya kan? Mati. Jadi mereka semua berbondong-bondong pergi ke dalam ruangan makan itu. Betul, mereka lihat peti. Mereka datang satu-satu ke peti, tapi dia bingung, dalam peti itu tidak ada mayat, tidak ada tubuh, yang ada sebuah cermin. Dan pada waktu lihat dalam peti, mereka lihat diri mereka sendiri. Karena udah ngerti kan maksudnya kan? Akhirnya nggak lama si bos keluar. Lah, saya kira bos mati. Jadi dari ilustrasi yang sederhana, bahwa penghalang kemajuan apapun adalah diri kita sendiri. Nah, kita, maksud saya, cerita dalam To Be The Light ini adalah kita harus seperti bos itu, saudara. Jangan sungkan untuk memberikan nasihat. Kadang-kadang kita begini, bukan urusan kita. Udah biar aja. Suka gitu kan? Ya memang sering. Itu bukan anak kita, ntar tersinggung orang tuanya, ya kan? Itu urusannya, udah deh jangan ikut campur, masing-masing urusan sendiri. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tapi memang Tuhan juga mau tahu caranya. Jangan saudara di depan umum. Pak Agung, saya nasihati ya. Dengar semua, dengar. Bukan begitu caranya. Pak Agung, bisa kita ketemu, kita bicara, ya kan? 4 mata. Seperti itu, kita boleh menasihati. Kalau saya boleh nasihat, Pak Agung, tidak bagus begini ya. Jadi kita mesti mulai belajar. Walaupun secara pribadi, betul kan kata saya, ngapain sih campur urusan orang? Kalau dia terima kasih sama kita. Kalau ntar dia malah marah, tersinggung. Tapi to be the light, kita harus helping growth. Kita harus help others to grow. Kenapa kita ada One Christ Community? Ngapain kita undang pendeta di sini semua bicara firman Tuhan? Karena saya rindu kita semua bertumbuh di dalam Kristus supaya menjadi lebih baik. Kan begitu? Jadi ingat ya, kita jangan hanya peduli diri kita. Mari kita saling menasehati satu dengan yang lain. Tapi caranya, ya, kalau jadi to be the light, light lilin. Jangan light yang tahu kan, yang buat ngebor itu, yang yang buat ngelas. Takut orang kalau tapi terang juga. Tapi takut banget. Tapi kalau terang lilin, semua orang pengen dekat. Ya. Karena sangat lembut, sangat indah. Jadi biarlah kita seperti itu. Lanjut. How to be a light. Light is driving away
darkness. Maksudnya, kalau saudara sudah jadi terang, hidup saudara harusnya tidak lagi di dalam kegelapan. Tadi firman Tuhan. Nggak mungkin ada pikiran-pikiran yang dari kegelapan di dalam diri kita. Betul? Semua kebijakan, praktek hidup kita, pemikiran selalu semua yang menuju ke arah terang. Saya kasih satu ilustrasi. Satu kali ada seorang penjual keju, ya katakanlah butter gitu ya, dan seorang penjual roti. Sudah berjalan lama, mereka itu selalu barter. Jadi nggak beli-belian pakai uang. Jadi setiap kali si tukang keju ini datang bawa sekilo ke tukang roti di toko. Dan dia akan dapat roti sekilo. Satu ketika si pemilik toko roti mulai rasa curiga. Aku dibohongin nggak ya? Bener 1 kilo nggak ini mentega gitu kurang lebih ya. Akhirnya dia coba timbang. Ternyata berapa? 900 gram. Kalau 1 kilo kan 1000 gram. Jadi kurang 1 gram. Marah dia. Kesel. Wah, selama ini sudah hampir setahun kita tukar-tukaran begini. Saya rupanya ditipu sama ini tukang butter. Jadi dia nggak mau tinggal diam. Dia bawa ceritanya katanya ke polisi atau ke pengadilan. Jadi ceritanya di depan pengadilan lah. Di depan hakim. Langsung si tukang toko roti ini mengatakan dong kasusnya. Saya ditipu Pak. Kita kan janjinya tukar 1 kilo. Tapi saya dapat hanya 900 gram. Wah, langsung ditanya nih si tukang butter. Apakah benar tuduhan dari si tukang roti? Saudara tahu si tukang butter itu bilang apa? Begini Pak Hakim, saya keluarga miskin. Saya mana bisa beli timbangan seperti tukang roti itu. Jadi setiap kali saya beli roti, saya mau kasih butter sebagai ganti, saya pakai roti yang saya dapat dari si tukang roti. Saya pakai tali aja. Kalau udah berimbang berarti 1 kilo. Saudara dengan cerita ini, berarti yang jahat siapa sebetulnya? Si tukang roti. Jadi saudara, kita jangan seperti tukang roti ini selalu cari akal bulus. Mau cepet kaya, diakal-akalin. Jualan gado-gado dikurangin bumbu kacangnya. Ya kan? Dikurangi. Udah pakai bawang goreng yang sudah mulai mau busuk aja atau apa. Banyak sekarang zaman ini saudara, orang mau cepet kaya. Mengorbankan orang lain. Saudara pernah dengar nggak tukang-tukang ayam goreng? Minyaknya pakai kantong plastik. Wah, saya kaget. Jadi kalau pergi ke tukang katanya ayam goreng, plastik minyaknya juga dilumerkan bareng-bareng sama minyaknya. Supaya nanti hasil ayamnya lebih tahan lama, minyaknya lebih awet, dan lebih crispy. Wah, kita makan plastik rupanya selama ini. Tapi banyak sekali orang yang gak bertanggung jawab di dunia ini, ya tak? Sehingga bisnis tidak jujur, gitu ya. Nah jangan. Ada orang juga bilang sama saya gini, saya buka sekolah. Jangan dikasih ilmunya semua, rugi dong. Nah karena kalau zaman pesilat dulu, saudara tahu pesilat dulu, guru kalau punya 10 jurus, dia sisain 1 jurus, nggak diajar ke muridnya. Karena supaya kalau macam-macam muridnya dia keluar jurus yang 1 itu kan, ngerti ya. Tapi saya bilang ini bukan dunia persilatan. Ya, saya nggak pikir murid saya akan berkhianat kepada saya, jadi kita harus all out. Jadi kayak saya di pendidikan di Purwadika, nggak ada yang disembunyiin. Saya selalu kasihan, lebih enak nih gado-gado kalau ada ini, kasih tambah gitu loh. Pendidikan bagus harus ini kita kasih. Soal biaya kan semua bisa diperhitungkan. Jadi fokusnya seperti itu. Kalau kita sudah hidup dalam terang, kita nggak lagi hidup di dalam kegelapan yang selalu egois. Carinya keuntungan diri kita sendiri. Tetapi kita memikirkan orang lain. Makanya kalau punya istri yang adalah light, punya suami yang adalah light, anak yang ada light, sangat bahagia rumah tangga. Kenapa? Sama-sama saling memikirkan kepentingan kebahagiaan pihak lain. Kan begitu? Bukan, apa untungnya? Saya harus cari untung nih. Gini-gini, hitung-hitungan. Wah, bisa ribut. Ya, ini Chris sama istri. Nanti kalau mulai hitung-hitungan bahaya.
Jadi Om nasihatkan jangan mulai hitung-hitung, ya kan? Betul nggak? Oh kemarin kamu begini, sekarang balasnya apa nih saya gitu ya? Udah deh. Apalagi kalau udah bilang gini, kamu untung dapat saya loh. Wah udah bahaya deh kalau udah ada statement begitu. Dua-duanya sama untung. Saya sudah jadi influencer kan? Nah, ada yang bilang gini, aduh istri Anda sangat beruntung mendapatkan suami. Oh saya langsung jawab, enggak kami dua-duanya beruntung. Harus. Karena kalau pikiran itu mulai melekat di benak saya mulai bahaya. Iya ya, kamu beruntung ya. Lalu untungnya saya apa? Jadi saya harus mulai cari untung, kan begitu. Ya. Jadi semoga ini bisa kena kepada kita. Lanjut. How to be a light. Light is showing righteousness. Jadi practice kindness. Jadi perbuatan itu kenapa Tuhan bilang orang yang setiap perkara kecil akan setiap perkara besar. Karena Tuhan bilang begini, segala sesuatu itu dimulainya kecil. Benar gak sih? Perjalanan 1000 kilometer, 1000 mile diawali dengan satu langkah. Kalau saudara gak pernah melangkah, jangan cerita. Memiliki badan yang ideal, yang berotot dimulai dari satu kali. Dan seterusnya. Jadi dimulai dari kecil. Banyak nih di dunia bisnis anak muda mau buka usaha mau langsung langsung mau kaya, mau langsung besar. Nggak bisa, semua memang mulai dari kecil. Kita pun kebaikan begitu, nggak ada orang yang baik langsung baik full, sempurna. Nggak bisa, semua itu adalah praktis. Kita harus mau belajar mulai dari kecil. Terang juga begitu, mulainya kecil, lama-lama terang itu makin membesar. Ya, jadi sebagai anak-anak terang, kita harus apa? Menunjukkan segala kebajikan dalam hidup kita. Apa sih kebajikan semua? Orangnya sopan, orangnya baik, ramah, tidak sombong. Betul kan? Itu adalah semua kebajikan. Saya percaya bahwa melayani Tuhan bukan berdiri di sini khotbah, bukan duduk di sini main piano, bukan saudara melayani pungut persembahan dan sekalian, bukan. Melayani Tuhan adalah melalui kehidupan kita untuk menjadi terang. Betul? Itu yang namanya pelayanan. Jadi kalau kita sudah hidup benar, selalu penuh dengan kebajikan, saudara sudah melayani Tuhan. Ya. Tapi pemalas juga tidak baik ya. Jadi harus rajin juga. Oke. Oke. Light is exposing sinful nature. Jadi sifatnya terang itu seperti kaca, cermin. Ya, kita bercermin baru bisa lihat apa yang nggak beres dengan pakaian ini. Saya nggak ada cermin, saya nggak tahu nih. Apa masih oke? Ya kan? Kalau ada cermin kan saya bisa lihat. Nah, cahaya juga tadi, cahaya juga, saudara perhatikan nggak? Ini kita bicara lampu aja ya, ini lampu kuning, ada lagi lampu putih. Ya, saya terus terang nggak suka lampu putih. Saya suka lampu kuning. Saudara lihat di hotel-hotel pakai lampu kuning. Ada ciri khas. Lampu kuning itu adalah mempercantik, memperindah. Coba ganti rumah pakai lampu neon putih, itu betul-betul semua kotor, semua bercak di tembok kelihatan. Betul nggak? Makanya saya nggak suka. Walaupun kakak saya suka pakai neon putih, saya rasanya, aduh, nggak bisa deh. Lebih bagus pakai lampu kuning, walaupun ada kotor-kotor dekil, saudara lihatnya, wih cakep. Betul nggak? Ya, makanya di tempat-tempat mewah semua begitu. Tapi kalau sekarang saya perhatikan di toko-toko perhiasan pakai cahaya putih, supaya nggak menipu. Karena cahaya putih betul-betul memperlihatkan kondisi sesungguhnya. Jadi kalau lagi mau cari-cari pacar nih, jangan pergi ke lampu yang banyak lampu kuning, ya. Ya, Chris, cari yang lampunya putih. Gue baru lihat lu jerawatan di situ. Kupingnya besar sebelah kayak gitu kan, baru semua lebih jelas. Gitu ya. Tapi maksud saya, memang kita bukan mau menjadi terang yang tadi saya bilang. Langsung ngomong, kamu gak bagus gini. Bukan. Tapi dengan orang melihat, sebagai cerminnya kita ini, dia bisa bandingin. Iya ya.
Jadi orang mesti kayak dia ya. Iya ya, dia begini-begini, hidupnya makanya bahagia ya, begini-begini, happy ya, paham? Jadi kita harus bisa memberikan pencerahan secara tidak langsung melalui kehidupan orang supaya orang bisa bercermin. Kan begitu? Ya semoga keluarga saya, rumah tangga saya boleh menjadi cermin. Orang lihat, oh enak ya Saudara Pura hidup sama-sama terus, sama anak-anak nggak pernah pisah, kan begitu? Sampai kita kerja juga sama-sama. Nah, intinya hidup kita harus bisa mengekspos sinful nature dari orang dan diri kita juga. Ya, dengan kita menjadi terang, kita juga semakin jelas lihat diri kita. Ya. Light is waking up asleep. Nah ini Julius wake up. Nah, ya kan? Memang saudara kenapa bangun? Kadang-kadang kalau udah tidur siangan, ya karena ada cahaya. Memang tergantung ya, ada orang yang punya kebiasaan bisa tidur harus nyala lampu. Ini juga satu masalah rumah tangga nih saudara. Saya lupa, ini lucu. Tapi boleh ditanya sama calon pasangan hidup. Kamu kalau tidur harus lampu terang atau gelap? Ini nyata, adiknya istri saya tidur harus terang. Untung suaminya juga suka terang, ya kan? Aman. Saya untung dua-dua suka gelap. Jadi nggak bisa ada cahaya sedikit kayaknya mengganggu, kan begitu. Coba, satu mau gelap, satu mau terang. Gimana? Ya, tapi intinya bahwa terang itu membuat kita terbangkit. Ya, membangunkan orang. Jadi memberi semangat, membakar semangat. Jadi semoga kita sama-sama menjadi terang yang saling membakar satu dengan lain untuk mulai mau hidup bagi Tuhan. Nah, light is giving light to reflect. Jadi ini satu hal yang kita mesti sadari saudara. Bahwa biar gimana ada efek. Saudara punya hidup sekecil apapun punya efek kepada orang lain. Sejauh kepada pembantu. Jadi jangan saudara kira, ya udahlah kalau di kantor sopan semua, kalau di rumah sama pembantu. Sini kamu, ambil kamu. Kemana? Nggak tahu. Wah udah. Kita pikir nggak tahu. Tahu-tahu pembantu kita ngomong sama supir. Supir ngomong sama tetangga. Satu kompleks perumahan tahu. Si Bapak Purwa itu ganas kalau di rumah. Ngerti nggak maksud saya nggak? Jadi saudara jangan anggap kecil bahwa light itu memantul. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan jangan merasa itu terlalu kecil. Tidak ada yang tidak ada arti. Semua berarti. Karena kembali semua dimulai dari perkara kecil. Siapa sini sudah berumah tangga? Coba mulai kalau belum. Sedikit dong tunjukkan rasa sayang kita sama istri sama suami. Ya Dr. J. Jangan pikir sudah kita umur kita nggak perlu bermesraan seperti pacaran. Jangan, dicoba dan lihat side effect-nya luar biasa. Ya kan? Begitu ya. Nah jadi ini ada cerita aja tentang cleaning turtles. Katanya ada satu kali seorang cowok dia berlari setiap pagi lewatin ada sebuah danau dan dia perhatikan selalu ada perempuan tua selalu duduk di situ tiap hari lagi gosok-gosok gitu kan. Ngapain? Satu kali didatengin dia lihat rupanya ini perempuan tua dia bawa sebuah keranjang kandang kayak kandang anjing gitu ya. Di dalamnya ada apa? Kura-kura. Ada 4 katanya dan 3 di dalam, 1 lagi di pangkuannya. Lagi dia gosok-gosok, bersihin itu tempurungnya. Kamu kerja apa katanya? Ini saya lagi bersihin tempurung. Kenapa dibersih-bersihin? Karena rupanya saya baru tahu kura-kura itu tempurungnya itu untuk menyerap panas ke dalam tubuh. Menghangatkan dia. Menyerap panas. Kayak mobil panas ya kalau dipegang ya. Nah kalau banyak lumut itu jadi penyerapannya berkurang. Belum lagi pada waktu dia berenang akan lebih terhambat. Karena kan kalau mengkilap licin kan ke air lebih nggak ada friction. Kan gitu. Sama ditambah lagi dikatakan itu lumut-lumut bisa membuat dia punya tempurung jadi busuk. Jadi melunak. Rusak. Jadi akhirnya itulah tujuan dia. Terus si cowok ini bilangnya, apa gunanya cuma beberapa kura-kura? Kan banyak kura-kura di dunia. Emang kamu mau gosokin satu-satu tuh tempurung? Ya kan? Nah, cuma statementnya dari si
perempuan tuanya, seandainya kura-kura ini bisa bicara, katanya kura-kura ini bicara, aku juga berpengaruh untuk dunia ini. Jadi maksud saya, walaupun kita menolong satu orang itu bisa berpengaruh bagi lingkungan dia. Paham ya? Jadi seperti kayak tadi kita bangun Nusantara, kita kan cuma bantu anaknya aja satu sekolah. Tapi bayangkan satu dia berhasil, itu bisa berapa kepala yang dia bisa tolong. Ya, jadi sifatnya cahaya itu seperti itu, reflecting. Saudara boleh mulai pakai lampu senter dari sini, mantul sampai akhirnya semua terang benderang. Ya, kita harus kuatkan hati, jangan pikir kita sia-sia. Jangan kira siapa saya, nggak ada artinya. Jangan, saudara berperan. Satu tubuh, pelari nggak bisa lari hanya karena kuku jarinya luka. Betul? Ya. Nah ini slide yang terakhir, pasti pada senang. Segera kita makan. Kan itu. Kalau di sekolah asik segera pulang, kan itu biasanya. Ya, ini terakhir perumpamaan, saudara ingat, itu perumpamaan di firman Tuhan itu 5 perawan gadis yang bijaksana dan 5 yang tidak bijaksana. Saya kenapa bahas ini? Sebetulnya saya mau membahas bagaimana supaya kita betul-betul menjadi terang yang berkesinambungan. Jangan terang yang nanti nyala, nanti mati, bahkan dia tetap mati. Nah ini contohnya, ilustrasinya. Ada 5 yang tidak bijaksana. Mereka punya terang tetap. Tapi katanya mereka tidak bawa cadangan minyak untuk menerangi, tetap menjaga lampu itu tetap terang. Jadi pendek cerita, mereka kan menunggu pengantin pria datang. Belum datang-datang. Yang 5 yang bodoh ini sudah mati lampunya dan tertidur. Tapi yang bijaksana lampu tetap menyala. Nah perbedaan dikatakan gini, apa sih maksudnya lilin tadi yang menyala? Lilin itu adalah the flame of faith. Kita punya sama-sama orang Kristen, jadi terbagi 2 kelompok. Anggaplah ini yang tidak bijaksana, ini yang bijaksana. Terbagi 2 kelompok. Dua-duanya punya iman kepada Tuhan Yesus. Kalau ditanya, Anda percaya Tuhan Yesus Juru Selamat? Amin. Tapi ada perbedaan dari keduanya. Yaitu perbedaan apa? Oli tadi, minyak tadi. Minyak itu dilambangkan dengan Roh Kudus. Ya, saya mau kasih ilustrasi di sini bahwa ada satu cerita nih ya. Judulnya It is not that complicated. Jadi banyak orang memikirnya terlalu ribet bagaimana menjadi terang. Bagaimana untuk tetap menjadi terang sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini ada seorang profesor, suka baca buku. Pencintanya namanya profesor, katanya itu orang paling bijaksana pada zamannya dia hidup. Satu kali dia lihat sepatu dia sudah seperti ini. Sudah mulai usang, bawahnya sudah mulai sobek-sobek. Kalau jalan injak kerikil sakit, panas-panasan. Terus dia pikir, kayaknya saya harus ganti sepatu baru. Tapi zaman dulu bukan zaman internet katanya. Gampang langsung browsing aja kan. Cari sepatu baru gitu kan ya. Nggak gampang. Jadi namanya orang pinter nih, orang bijaksana. Apa-apa dia mau tanya cari buku dulu. Ya kan? Dia mau cari buku. Bagaimana langkah yang paling bijak untuk ganti sepatu baru. Karena dia tidak mau salah langkah. Nanti akhirnya duitnya habis salah beli sepatu. Ya nggak? Atau salah beli sepatunya atau bagaimana gitu ya. Dia tidak mau. Dan juga dia tidak mau membuang waktunya yang berharga. Orangnya suka baca buku. Jadi dia baca-baca buku, akhirnya dia ketemu. Katanya untuk membeli sepatu, cara yang paling tepat adalah kamu ambil sebatang ranting, lalu ukur panjang kakimu. Jadi belilah sepatu sesuai dengan panjang ranting itu. Wah, oke, kalau gitu bagus. Dia dengan percaya diri, namanya orang pintar selalu gitu. Kalau udah dari buku, dia udah yakin banget. Dia pergi nih ke kota, agak jauh. Ke kota, dia akhirnya lihat sepatu. Lihat, wih bagus nih sepatu. Dia suka. Ya dah. Dia udah tanya harganya. Tapi pada waktu dia mau coba ukurannya pas enggak, dia baru sadar.
saya ketinggalan ranting itu. Saya nggak bawa. Ini apa? Dia balik lagi. Balik dia ke rumah. Cari itu ranting. Dia bawa ranting. Balik lagi keesokan harinya ke toko sepatu itu. Dan dia kaget sepatunya sudah tidak ada. Terus bilang, Pak, kemana sepatunya? Sudah laku. Wah, kok sudah laku? Terus, kenapa memang kamu bukannya datang kemarin? Kenapa nggak beli? Iya, saya lupa bawa ranting. Wah, kenapa? Karena ranting ini adalah supaya saya tahu ukuran yang pas. Yang cocok buat kaki saya. Ketawalah si tukang sepatu. Ya ampun, itu nggak sekompleks itu dong, profesor atau siapa gitu ya. Kan sepatunya ada di depan mata. Tinggal kamu masukin kaki kamu, pas atau enak atau enggak, sudah selesai. Paham ya? Jadi maksud saya, banyak kita, terutama inilah, para pelajar Alkitab, sangat complicated. Bagaimana sih untuk hidup menjadi terang? Betul gak? Dia cari ayat ini. Padahal simple. Bahwa kita harus hidup di dalam roh. Sesuai dengan khotbah Sabat yang lalu. Bahwa kita manusia ada hidup dalam daging dan di dalam roh. Dan memang sadar tidak sadar, saya bilang sama istri saya, iya ya, kita selalu berdoa di sini nggak singgung-singgung roh. Kalau saya doa pribadi kita singgung Roh Kudus. Karena kita mesti yakin itu ada. Dan biar kita selalu minta Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Itu yang banyak dilupakan. Itu memang saya rasa strategi setan ya. Kita bisa dilupakan unsur yang penting. Bahwa kita harus minta, dan itu permintaan yang Tuhan suka. Permintaan Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Karena dengan Roh Kudus itulah yang bisa menuntun saya dan saudara untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Dan melalui Roh Kudus kan Tuhan Yesus sudah bilang, aku pergi menyediakan tempat tapi aku akan utus sebagai pengganti. Ya. Jadi semoga firman ini cukup jelas, sederhana, bahwa kita mengerti Tuhan kita adalah terang itu sendiri. Dan Tuhan kita itu mau kita menjadi terang juga seperti Dia. Dan kita sudah belajar kurang lebih beberapa contoh. Bagaimana sih menjadi terang itu yang Tuhan kehendaki. Dan terakhir kita juga tahu bagaimana supaya terang kita itu bisa bertahan terus. Jangan terangnya cuma nyala sebentar nanti mati. Atau belum waktunya sudah mati. Supaya kita bisa terus bercahaya sebagai terang yang Tuhan kehendaki, kita harus hidup di dalam roh. Kita harus selalu meminta Roh Kudus menuntun kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Kami boleh mengerti sebagian kecil apa yang Engkau maksudkan. Bahwa Engkau adalah terang bagi dunia. Dan bagaimana Engkau juga mengingini kami masing-masing menjadi terang walaupun yang lebih kecil. Terang yang berasal daripadamu. Tetapi terang yang betul-betul akan memancarkan kasih-Mu kepada semua orang yang hidup berdampingan dengan kami. Dan Bapa berkati biarlah kami boleh menjadi terang mulai hari ini. Kami boleh menjadi berkat. Boleh menjadi pengharapan bagi semua orang. Bapak, terima kasih. Engkau sudah panggil, Engkau sudah cari masing-masing kami, Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Biarlah satukan hati kami Bapak, untuk boleh bersatu menjadi satu terang yang besar. Sehingga semua orang di lingkungan kami bisa merasakan dan melihat akan terang itu. Terima kasih Bapak. Dan biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap hidup di dalam kami. Karena tubuh kami adalah Ka'bah-Mu, di mana Roh-Mu akan tetap tinggal untuk boleh menuntun kehidupan kami. Agar kiranya terang kami boleh tetap bercahaya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Inilah menjadi doa dan pengharapan kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, kita sama-sama katakan, amin.